Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Ibu periksa dulu daftar hadirnya ya. Ya, Bu. Afdal Farik, Hadir. Bunga Novela, Hadir, Bu. Erdian Ilham, Hadir, Bu. Girvan Afrian, Hadir, Bu. Ivan Angger, Hadir, Bu. Ratifa, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Rizka Puji, Hadir, Bu. Prisilia, Hadir, Bu. Wahid Nur Fadil. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua berarti nak ya. Nah, alhamdulillah ya, Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih bisa sekolah ya, belajar seperti biasanya. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Kurang semangatnya. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Oke, semangat ya. Jadi hari ini kita melanjutkan materi tentang menyayangi anak yatim. Sebelum kita masuk ke materi, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kawan-kawan kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, berdoa, kita masuk ke materi menyayangi anak yatim. Seperti janji ibu kemarin ya, minggu lalu kita sudah membuat solusi ya, cara bagaimana menyayangi anak yatim. Nah, coba kita ini ya, kita perhatikan ada gambar di depan, Bapak tulis ini. Ini adalah gambar tentang anak yatim ya. Jadi ada dua orang ya yang memberi bantuan di rumah yatim piatu Al Ihsan ya. Kemarin ya, minggu lalu semua kelompok sudah memberikan solusi ya. Jadi hari ini kita sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ibu harapkan anak-anak ibu semuanya bisa membuat rencana ya, membuat rencana kegiatan untuk membantu anak yatim di sekitar kita ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita bahas sedikit materinya ya. Siapakah anak yatim itu? Ya, kata yatim diambil dari kata dasar bahasa Arab yaitu yatama, yang artinya adalah kesendirian. Ya, secara istilah kata yatim berarti anak yang meninggal oleh ayahnya ketika dia belum balik atau belum dewasa. Sementara itu Al-Quran merujukkan kata yatim pada kemiskinan dan kepapaan, yakni orang yang mengalami penganiayaan, kemudian perampasan harta, dan tidak memperoleh penghormatan serta pelayanan yang layak. Ya, kasihan kan? Nah, selanjutnya apa anjuran menyayangi anak yatim? Ya, dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, aku dan orang yang mencukupi kebutuhan anak yatim, memberi nafkah anak yatim adalah seperti
ini ya, Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, ya agak direnggangkan. Dekat nggak nih kira-kira? Nah, kata Rasulullah di surga nanti seperti ini, ya, diisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, ya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara menyantuni anak yatim? Ya, yang pertama kita bisa mengusap kepalanya, ya, karena dia masih kecil, belum balik, itu kita usap kepalanya. Kemudian kita bisa dukung pendidikannya, ya, suatu saat nanti ketika kalian dewasa, kalian bisa mendukung pendidikannya, ya, kalian biayai pendidikannya. Kemudian kalian jaga harta bendanya, dan yang terakhir juga kalian tidak menghardiknya, tidak berkata kasar, tidak mengucilkan, tidak menyakiti hatinya. Kemudian apa sih ya keutamaan menyantuni anak yatim? Ada beberapa ya keutamaannya. Yang pertama adalah terhindar dari siksaan akhirat. Yang kedua, mendapat pertolongan Allah. Yang ketiga, dijamin masuk surga. Dan yang terakhir, mendapat pahala yang berlipat ganda. Mau dapat keutamaan itu? Mau. Siapa yang mau? Mau semua. Alhamdulillah ya. Sekarang materinya sudah berakhir. Ya, kita lanjutkan ke rencana proyek kita, ya. Ketujuan pembelajaran kita hari ini adalah membuat rencana, ya. Jadi Ibu akan bagikan lembar diskusi, ya. Sudah duduk di kelompoknya, sudah menyiapkan rencana dari solusi yang minggu lalu kita buat, ya. Ibu bagikan, silahkan diisi nama kelompok, ya. Kemudian silahkan didiskusikan sebentar. Nanti kita presentasikan bersama. Oke? Silahkan kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Oke, silahkan didiskusikan. Oke, bisa ya. Aman? Ada kendala? Tidak, oke. Silahkan dilanjutkan. Gimana kelompok 3? Ya, tulis dulu nama kelompoknya.
Oke, sepertinya udah semua ya. Ya, sudah selesai? Ya, alhamdulillah sudah selesai. Sekarang Ibu mau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi ya tentang proyek rencana membantu anak yatimnya. Ya, siapa yang berani tampil duluan presentasi? Ayo angkat tangannya siapa? Oke, kelompok 1 duluan ya. Silakan kelompok 1 tampil mempresentasikannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk kegiatan bakti sosial di panti asuhan. Deskripsi kegiatan. Siswa kelas 5 bersama guru akan melakukan kunjungan ke panti asuhan Harapan Bunda. Di sana, siswa akan diajak untuk membantu dalam kegiatan bakti sosial, termasuk membersihkan area panti asuhan, menata kamar tidur anak yatim, serta membantu dalam penyajian makanan yang telah disumbangkan oleh siswa pada kegiatan sebelumnya. Selain itu, siswa akan mengadakan sesi interaksi dengan anak-anak yatim melalui kegiatan bermain dan belajar bersama. Tahapan kegiatan 1. Persiapan barang dan peralatan. Sebelum berangkat, siswa akan diberi arahan oleh guru terkait tugas masing-masing selama kegiatan bakti sosial, seperti apa yang bertanggung jawab membersihkan area panti, menata kamar tidur, dan menyajikan makanan. 2. Membersihkan area panti asuhan. Siswa akan bekerja sama membersihkan area luar dan dalam panti asuhan, termasuk aula, ruang belajar, dan kamar tidur anak-anak yatim. Pekerjaan akan dilakukan secara bergotong royong dengan pembagian tugas yang jelas, seperti menyapu, mengepel, dan membersihkan perabotan. 3. Menata kamar tidur. Siswa akan membantu menata kamar tidur anak-anak yatim, merapikan tempat tidur, dan memastikan kebersihan serta kenyamanan. 4. Penyajian makanan. Makanan yang telah dikumpulkan sebelumnya akan disajikan oleh siswa kepada anak-anak yatim. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok untuk membantu dalam persiapan dan penyajian makanan, seperti menyiapkan meja makan dan mendistribusikan makanan kepada anak-anak yatim. Tujuan kegiatan 1. Membangun rasa tanggung jawab sosial siswa terhadap sesama, terutama yang kurang beruntung. 2. Mengerjakan pentingnya gotong royong dan kerjasama dalam masyarakat. 3. Membantu meningkatkan kondisi lingkungan tempat tinggal anak yatim agar lebih nyaman. Target waktu Ahad 22 September tahun 2024. Tempat Panti Asuhan Harapan Bunda. Manfaat kegiatan. Manfaat kegiatan bagi siswa: mendapatkan pengalaman langsung ke dalam kegiatan sosial dan keagamaan, serta belajar bekerja sama dalam membantu orang lain, memperkuat nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedermawaan. Bagi anak yatim, rasakan perhatian dan bantuan dari siswa dalam bentuk fisik, kebersihan makanan, dan emosional, mendukung dan kebersamaan dalam kegiatan keagamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pos ya untuk kelompok 1. Jadi rencana kelompok 1 adalah mengadakan bakti sosial. Di mana nak? Di panti asuhan mana itu? Panti asuhan? Harapan Bunda. Oke, dekat sini ya. Jadi rencana kelompok 1 bakti sosial di panti asuhan Harapan Bunda. Oke, semoga nanti bisa kita laksanakan ya. Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi yang berani tampil? Oke, silakan kelompok 2. Ya, silakan maju kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyumbangkan makanan dan alat tulis. Deskripsi kegiatan. Setiap siswa di kelas 5 SD akan diminta untuk menyumbangkan 1 item berupa makanan ringan, alat tulis, atau perlengkapan sekolah.
Barang-barang ini bisa berasal dari uang saku yang telah disisihkan atau yang dibeli secara khusus untuk kegiatan amal ini. Semua barang yang terkumpul akan diberikan kepada anak-anak yatim di Panti Asuhan Harapan Bunda. Tahapan kegiatan pengumpulan barang. Guru kelas akan mempersiapkan kotak donasi di depan kelas untuk menampung sumbangan dari para siswa. Setiap siswa diminta membawa barang yang akan disumbangkan selama minggu kegiatan. Barang yang diterima, makanan ringan seperti snack, susu, roti kemasan, biskuit. Alat tulis seperti pensil, penghapus, buku catatan, pena, kotak pensil. Perlengkapan sekolah lain seperti tas, tempat pensil, dan buku gambar. Koordinasi dan pengemasan. Setelah semua barang terkumpul, siswa akan diajak untuk melakukan pengemasan bersama-sama pada Kamis 26 September 2024. Pengemasan akan dilakukan dengan membagi barang-barang tersebut ke dalam beberapa paket kecil yang sudah disusun rapi untuk dibagikan secara adil kepada anak-anak yatim. Penyerahan sumbangan. Penyerahan secara simbolis akan dilakukan oleh perwakilan siswa di acara bakti sosial di panti asuhan yang dijadwalkan pada kegiatan sosial berikutnya. Setiap barang akan diberikan dengan niat untuk membantu kebutuhan sehari-hari anak yatim, baik untuk keperluan sekolah maupun untuk konsumsi harian. Tujuan kegiatan 1. Melatih siswa untuk berbagi dan bersedekah secara dini. 2. Mengajarkan pentingnya berbagi barang yang berguna bagi orang lain, khususnya yang kurang mampu. 3. Mengembangkan sikap sosial dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Target waktu hari Jumat 27 September 2024, pengumpulan dan penyerahan simbolis. Tempat SDN 166 Bengkulu Utara untuk mengumpulkan barang. Manfaat kegiatan. Bagi siswa, kegiatan ini akan mengajarkan siswa tentang kepedulian dan kesadaran sosial. Selain itu, mereka akan belajar mengelola uang saku untuk membantu orang lain. Bagi anak yatim, mendapatkan barang-barang yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari dapat di sekolah maupun di luar sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih kepuas untuk kelompok 2 ya. Udah bagus. Kalau kelompok 1 tadi bakti sosial, kelompok 2 mengadakan sumbangan makanan dan alat tulis ya. Karena anak yatim di panti asuhan itu kan biasanya masih sekolah ya. Karena masih kecil, masih sekolah, jadi butuh makanan dan alat tulis. Bagaimana dengan kelompok 3, kelompok terakhir? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan memprestasikan mengikuti pengalaman dana. Deskripsi kegiatan. Siswa kelas 5 akan diajak untuk berpartisipasi dalam pengalaman dana yang dilakukan di sekolah. Setiap siswa diminta menyisihkan sebagian kecil dari uang saku mereka atau berkolaborasi dengan teman sekelas untuk mengumpulkan dana. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membeli perlengkapan tambahan bagi anak yatim, seperti seragam sekolah, sepatu, buku, atau kebutuhan lainnya yang mendukung aktivitas belajar mereka. Tahap kegiatan 1. Persiapan dan sosialisasi. Sebelum hari pelaksanaan, guru akan memberikan penjelasan kepada siswa mengenai tujuan pengalaman dana, yakni
untuk membantu memenuhi kebutuhan anak yatim di Panti Asuhan Harapan Bunda. Guru akan menjelaskan bahwa dana yang terkumpul akan digunakan untuk membeli barang-barang bermanfaat bagi anak-anak yatim, seperti buku, alat tulis, atau seragam sekolah. Siswa diharapkan menyisihkan sebagian uang saku mereka selama beberapa hari sebelum kegiatan berlangsung. 2. Mengumpulkan dana. Pada hari kegiatan, siswa akan diminta untuk menyetokan dana yang telah mereka kumpulkan secara pribadi atau bersama kelompok kecil. Pengumpulan dilakukan di kelas dengan guru bertugas sebagai koordinator. Setiap kelas akan memiliki kotak donasi khusus dan siswa secara bergantian akan memasuki uang sumbangan mereka ke dalam kotak. Siswa yang tidak bisa memberikan uang juga bisa memberikan kontribusi dalam bentuk lain, misalnya dengan mengajak teman atau keluarga untuk ikut berpartisipasi dalam menggalangkan dana ini. 3. Perhitungan dan transparansi dana. Setelah dana terkumpul, guru akan menghitung jumlah uang yang telah diperoleh bersama beberapa perwakilan siswa untuk menjaga transparansi. Total dana yang terkumpul akan diumumkan di depan kelas. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkan anak yatim, dan pembelian akan dilakukan oleh guru bersama beberapa perwakilan siswa. 4. Membeli dan penyerahan barang. Barang-barang yang dibeli menggunakan dana hasil pengalaman ini seperti seragam, sapu, dan alat tulis akan diserahkan kepada anak-anak yatim. 1. Mengerjakan siswa tentang perintahnya berbagai dan membantu sesama, terutama mulai kontribusi kecil yang dilakukan bersama-sama. 2. Membiasakan siswa untuk menampung dan menggunakan uang mereka untuk kegiatan yang bermanfaat yang lain. 3. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan partisipasi aktivitas dalam kegiatan amal. Target waktu Jumat 27 September 2024. Tempat sekolah SDN 166 Bengkulu Utara. Manfaat kegiatan bagi siswa melatih kepedulian terhadap sesama melalui pengalaman dana dan menumbuhkan kesadaran bahwa kontribusi kecil dari setiap individu tempat membawa perubahan profil bagi mereka yang membutuhkan. Membantu siswa memahami pentingnya pengalaman uang secara bijak, terutama untuk kegiatan yang bernilai sosial. Bagi anak yatim, mendapatkan perlengkapan tambahan untuk sekolah yang akan mengunjungi aktivitas belajar mereka sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga ya untuk kelompok 3 ya. Jadi kelompok 1 tadi bakti sosial di panti, kelompok 2 sumbangan makanan dan alat tulis, kelompok 3 penggalangan dana. Penggalangan dana itu seperti apa? Mengumpulkan
dana. Ya, jadi semoga proyek-proyek anak-anak ibu semuanya nanti bisa kita laksanakan ya. Jadi anak-anak yang ada di Panti Asuhan Harapan Bunda merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan kita yang orang tuanya masih lengkap ya. Oke, semuanya berdiri dulu karena sudah selesai presentasi ya. Kita apresiasi kita apresiasi diri kita dengan tepuk jempol ya. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Aku hebat. Silakan duduk. Semuanya hebat, anak ibu semuanya. Ya, jadi sudah berani, silakan duduk. Sudah berani presentasi proyek masing-masing kelompok ya. Untuk kegiatan hari ini alhamdulillah ya, sekali lagi Ibu katakan ya, Ibu sampaikan ke anak-anak Ibu semuanya, kita wajib bersyukur karena masih mempunyai orang tua yang lengkap ya. Bayangkan bagaimana perasaan seorang anak kecil ya, belum balik, belum dewasa, tetapi ayahnya sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal, bahkan dua-duanya meninggal ya, seperti Rasulullah SAW ya, yang sudah yatim, kemudian tidak lama di usia 6 tahun dia menjadi yatim piatu ya. Kita dengan belajar hari ini ya, semoga anak-anak ibu semuanya bisa merasakan ya bagaimana perjuangan anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Gimana, senang nggak belajar hari ini? Senang belajar hari ini? Alhamdulillah. Ada yang mau mengungkapkan perasaannya tentang pembelajaran hari ini? Siapa? Ayo. Oke, silakan Ilham. Pelajaran hari ini seperti kasihan dengan anak yatim yang tidak mempunyai orang tua, tidak mempunyai kasih sayang orang tua lagi. Iya, betul. Kasihan ya, tidak punya perhatian lagi. Biasanya kan ayah itu kan tulang punggung ya, berjuang cari nafkah untuk kita. Tapi ketika dia meninggal, siapa yang memperjuangkan? Ya, pasti ibunya berjuang, saudaranya berjuang, tapi tidak sehebat ayah. Ya, jadi bersyukur ayah kita masih ada, ibu kita masih ada, bisa berjuang sehingga kita semuanya anak-anak ibu masih bisa sekolah. Ya, oke, sudah cukup pembelajaran hari ini. Oh, bisa memahami apa yang ibu sampaikan hari ini? Bisa. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya ya, silahkan anak-anak ibu nanti buka halaman 40 tentang Asmaul Husna ya. Ya, nanti dibaca supaya minggu depan bisa kita bahas bersama materi yang baru. Oke. Selanjutnya demikian saja ya materi hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa berakhlak yang mulia seperti Rasulullah yang menyantuni anak yatim, bisa sedekat ini ya di surga nanti semuanya. Suatu saat kita mampu jadi kafil ya, jadi orang yang membantu, jadi orang yang menafkahi anak yatim ya. Demikian pembelajaran hari ini, kita tutup dengan kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.